Haleluya. Shalom BSD Church. Shalom BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Yang percaya dan mengalaminya berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Kalau bisa di atas kepala ya, come on, come on. Woo, haleluya. Merry Christmas for everyone. Selamat Natal. Dan saya melihat dari wajah-wajahnya yang siap untuk liburan nanti. Haleluya. Kita akan segera memulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Saya undang, mari sama-sama kita bangkit berdiri sebentar dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita datangi Tuhan bawa doa, pujian, serta ucapan syukur kita kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kami masih menganugerahkan satu kesempatan yang baik. Kami boleh beribadah bersama dengan suami, istri, orang tua kami, anak dan bahkan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Satu pemandangan yang sangat baik dan indah. Kami boleh beribadah bersama-sama. Kami mau menikmati setiap momen dalam kebersamaan. Dan kami mau persilahkan Roh Kudus untuk bekerja tanpa batas. Lawatlah kami. Temui kami. Jamahlah hati setiap kami. Biar di musim Natal ini ada segala kebaikan Tuhan yang kami alami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang kekal, Engkau Raja damai. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Amin. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, sama-sama nyanyikan. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Amin. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Engkau penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Kami sambut Engkau. Oh, sambutlah Dia,
perkasa, ajaib, penolong kami, penyelamat kami, dan kami sambut Engkau. Engkau juru selamat. Amin. Jemaat saja nyanyikan penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Engkau Raja Damai, Raja Damai, melimpahkan damai sejahtera dalam batin kami. Sekali lagi nyanyikan penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, amin. Bapa yang kekal, Raja Damai, Raja sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, amin. Juru selamat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kami tinggikan dan agungkan Engkau, Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Dan di momen seperti ini, kami meminta biar ada ketenangan, damai, sejahtera. Limpahkan, tumpah ruahkan bagi gereja-Mu, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Sambutlah Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
lagi. Sambutlah dia. Oh, sambutlah dia. Yesus Tuhan. Dia hadir dalam setiap hati. Juru selamat dunia. Sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. 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 Ada sukacita dan ketenangan dalam batin kami yang berlimpah ruah. Dan kami siap untuk mengekspresikannya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kalau bisa tepuk tangannya di atas kepala ya, come on gerejanya. Bersukacitalah. Perdengarkan puji-pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on. Woo. Hey. Come on. Bethesda Church. Praise the name of Jesus. Hey. Hallelujah. 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 Sama-sama bernyanyi. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Nyanyikan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun atas dunia. Amin. Bangsa-bangsa berkibar dan bersorak serta bermakmurkan kabar baik. Lahir Kristus bangsa ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hey, haleluya, haleluya. Hey. Nyanyikan, kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia, dicurahkan bagi saya dan saudara. Katakan, bangsa-bangsa berkibar dan bersorak serta mari bermakmurkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hey, haleluya, haleluya. Come on church, sing with me. Hey, haleluya, haleluya. Hey. Haleluya, haleluya. Kita surga. Kita surga bergema, telah lahir Raja mulia. Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa berkibar dan bersorak serta mari bermakmurkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari sama-sama bertepuk tangan saudara, come on. Kita mau sama-sama menari dengan sederhana. Kita bergerak ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali. Yang mau katakan amin? Kita coba, here we go. 1, 2, sambil bernyanyi glory, here we go. Hey, come on Bethesda Church. In excelsis Deo. Nyanyi Gloria. Hey. Gloria. In excelsis Deo. Hey. In excelsis Deo. Nyanyi Gloria. Hey. In excelsis Deo. Nyanyi Gloria.
kita nyanyikan. Sembah dan puji sembah dan puji. Alu-alukan dan tinggikan nama Yesus. Sembah dan puji. Dia sang raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji. Dia sang raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Sang raja. Sekali lagi. Sembah dan puji. Dia sang Tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya boleh melihat wajah-wajah yang bersuka cita saat ini. Haleluya. Sebab kita merayakan juru selamat kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Yes. Boleh berikan tos di kiri kananmu, katakan Merry Christmas. Yeay. Haleluya. Bersuka cita dalam Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Angkat suara bersama-sama katakan. Oh, come on. Raja mulia.
musik saudara saja memberikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kalau bisa di atas kepala, come on, elevate your worship. Come on church. Segala puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Come on. Woo! Haleluya. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Bilang begini buat saya. Saudara berkati dulu kiri kanan saudara, depan belakang saudara, bilang begini buat Anda juga Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sayang banget sama kita, mengasihi setiap kita, memberkati kita. Katakan amin. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama mengambil waktu yang tenang. Kita mau sama-sama masuk kepada satu prosesi penyalaan lilin. Let's set our hearts, siapkan hati kita. Biar penyalaan lilin kali ini memberikan satu pewahyuan yang baik bagi setiap kita. Yesus hadir untuk keselamatan kita. Saya akan memanggilkan beberapa nama dan dipersilakan untuk bisa naik. Tim pengembalaan, Pastor Budi Sukandi dan Pastor Jenny. Diikuti oleh Pak Syamsuri dan Ibu Lili. Mohon kesediaan juga Pastor James dan Pastor Lisa. Kami panggil juga Pastor Anthony Chang. Selanjutnya kami memanggil tim koordinator Pak Erwin dan Ibu Evelyn. Diikuti Pak David dan Ibu Noni. Selanjutnya Pak Andre dan Ibu Lia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang membawa smartphone saudara, kita nyalakan flashlight kita yang ada di handphone kita masing-masing. Sambil menyalakan flashlight di handphone kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri yuk Bapak Ibu. Semua telinga dan semua mata tertuju kepada perang Napoleon Bonaparte yang terjadi antara kurun tahun 1800 sampai 1815, tanpa menyadari bahwa pada tahun 1809 ada tokoh-tokoh dunia yang lahir. Di antaranya adalah Abraham Lincoln, ada Louis Braille, yaitu yang menciptakan sistem baca dan tulis bagi orang-orang yang tunanetra, dan diantaranya ada Charles Darwin. Kira-kira seperti itulah ketika Natal pertama. Semua orang fokus kepada Pax Romana, masa 100 tahun kedamaian Romawi, tanpa menyadari Raja Damai sudah lahir. Pada waktu itu orang-orang cari roti tanpa menyadari di Bethlehem rumah roti ada roti kehidupan yang hadir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada Natal yang pertama, Bapa memakai orang-orang, berbagai macam orang. Ada orang-orang yang dengan jabatan tinggi, orang-orang kaya, diwakili oleh orang-orang Majus. Ada orang-orang sederhana, diwakili oleh gembala-gembala. Ada pasangan suami istri yang sudah tua, lanjut usianya. Sakaria dan Elisabet dipakai Tuhan untuk melahirkan Yohanes Pembaptis.
dan ada pasangan muda yang bertunangan, Yusuf dan Maria, menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami tim penggembalaan BSD Church percaya bahwa gereja BSD Church berkatnya selalu dilimpahkan adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk menyambut kedatangannya pada kali yang kedua. Bukan sebagai bayi, tetapi sebagai raja di atas segala raja. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang terlewati. Tuhan mau mengurapi, Tuhan mau memberkati dengan limpahnya. Supaya lewat berkat yang Tuhan anugerahkan, kita pun jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita semua naikkan pujian ini. Tetap lilin-lilin terangkat saudara. Kita ambil waktu sebentar 30 detik ini. Kita ingat apa yang Yesus lakukan bagi kita. Dia yang adalah terang bagi dunia. Memanggil setiap kita untuk membawa terang ini. Kemanapun, dimanapun kita berada. Biar dia dapati respon kita. Ya, aku bersedia jadi terang itu Tuhan. Ya, aku bersedia bawa terang ini kemanapun, dimanapun kami berada. Thank you Jesus. 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 Haleluya. Respon kami adalah iya untuk panggilan Tuhan ini. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Perlahan-lahan lilin akan dimatikan, tetapi biarlah cahaya dan terang itu tetap menyala seumur hidup kita. Haleluya. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan, Kaulah juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Kau turun ke dunia selamatkan kami. Yesus Kaulah juru selamat
Siang hari ini kami datang ke rumah Tuhan untuk memenuhi panggilan ibadah pada hari Natal ini. Kami sadari dan kami percaya hidup ini adalah anugerah Tuhan. Berkati kami lewat firman hari ini supaya ada sukacita di hati, peneguhan iman dan hidup di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Shalom. Shalom. Kelihatannya ibadah kedua cukup banyak ya. Daya tariknya luar biasa ini saudara. Motor listrik, kursi lipat ya, bukan sepeda lipat. Saudara pelan-pelan ya khotbahnya ya. Pernah berpikir gak, kenapa justru pada saat acara Natal di gereja jemaatnya banyak? Bahkan ada yang sampai di luar tuh biasanya saudaraku, kenapa? Dan setelah itu Januari tanggal 1 ibadah minggu pertama hilang itu saudaraku. Kenapa begitu? Pernah kepikir gak? Perlu suatu rileks dulu untuk memahami saudara sekalian. Kenapa? Sekitar 25 tahun yang lalu waktu khotbah di satu gereja, mereka undang 2 pembicara, satu pendeta saya, satu Romo. Romo itu ilustrasinya bagus, itu true story. Dia ngomong begini, itu Romo. Suatu hari saya diundang ke satu gereja untuk ibadah Natal. Pas hari hanya dia datang, saudaraku. Jadi itu gereja sudah dekor semua, udah desain bagus semua, drama Natalnya udah ready untuk mau ditampilkan. Gitu. Pas Romonya pun sudah datang, ibadah sudah mau mulai, saudaraku. Tapi waktu ibadah mau mulai, itu salah satu pengurus acara drama itu, dia baru sadari. Mereka baru tahu boneka Tuhan Yesus yang mau mereka pakai itu untuk drama itu enggak ada. Kemana nih boneka? Ya. Kalau nggak ada boneka, acara udah mau mulai. Terpaksa cari ya Indomaret yang dekat kan ada boneka, beli satu kan begitu. Tapi bonekanya nggak sama, matanya klip-klip, bukan Tuhan Yesus tuh, Yesi namanya saudaraku. Ya ditutup lah pakai kain gitu ya, beli gitu. Tapi satu majelis, satu diaken tuh dia penasaran, ada kok beberapa minggu lalu saya lihat. Dia cari-cari di kardus-kardus gereja, ketemu. Wah senang, itu boneka keluar. Khotbah Romo bagus, acara Natal oke, selesai. Ya saudaraku udah selesai, nyanyi ya, udah nyanyi dapat hadiah Natal ini itu, salaman, semua salaman. Romo pun salaman, habis selesai pulang. Boneka Tuhan Yesusnya balik kembali ke gudang gereja. Nah, Romonya ngomong bagus. Saya khawatir iman Kristen itu seperti itu. Jadi you hidup imanmu hanya pada saat Natal. After that, you tinggalkan boneka Tuhan Yesus itu di gereja. Never alive in your heart, itu Tuhan itu. Dia takut saudaraku. Dan ini harus kita pahami hari itu. Bagaimana supaya bisa buat alive? Bagaimana ini kita ini orang Kristen saudaraku ya. Kalau Natal kita nyanyi lagu-lagu Natal kita senang. Coba kalau November, you nyanyi September, you nyanyi lagu Natal, orang bilang apa? Gila lu ya, itu gitu loh. Emang nggak boleh? Mamai Tuhan lahir di bulan Maret, nggak boleh. Kita sudah terfokus oleh waktu, kan kelahiran Tuhan bagi kita every month, you ngertinya. Gila ini kok nyanyi apa selamat Natal itu kok Maret, begitu kita itu. Padahal everyday you must paham itu loh. Boneka itu you simpan, ya. Desember baru cari lagi, ada nggak bonekanya di sini? Itu namanya Kristen kapal selam. Selam 1 tahun dia, tahun depan dia muncul, saudaraku. Makan dapat telur merah, makan dapat hadiah, tenggelam lagi dia. How come? Jadi orang Kristen yang baik. Nah, kita baca ini tadi. Jadi hidup jadi orang Kristen itu saudaraku, memahami tentang Tuhan Yesus itu unik sekali loh. Pelan-pelan ya, biar saudara tahu. Suatu hari ketika Yusuf sama Maria, mereka bertunangan. Ya, ketahuan sebelum jadi suami istri, Marianya sudah hamil. Duh, repot ini.
Yusuf orangnya jujur, nggak mau sakiti orang, diam-diam dia mau ceraikan. Datang malaikat, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria seistrimu, karena yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus yang akan melahirkan juru selamat, diberi nama Immanuel. Gitu. Dikonfirmasi oleh malaikat. Maria pun sama. Maria hamilnya sama Maria sekarang sama loh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sama loh. Tidak tiba-tiba bus itu disantet tuh men. Sama loh. Sama loh. Kok aku hamil? Padahal belum hubungan suami istri. Bingung dia. Kok zaman sekarang kita bilang kanker itu kan saudaraku. Bingung dia. Datang malaikat. Salam bagimu hai Maria. Sesungguhnya engkau mengandung. Maria ngerti. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu. Konfirmasi malaikat dua sepasang itu selesai. Tapi masih ada pergumulannya enggak? Tanya tuh Yusuf pergumulannya kayak apa. Karena Yusuf sudah tahu loh. Itu anak pasti bukan dia punya. Iya dong, udah ngomong kan. Bukan hasil suami istri. Karena belum dia papain, udah hamil dia. Yusuf bergumul enggak? Coba mikir gumulnya apa. Nanti itu anak lahir wajahnya kayak siapa? Pada gumul enggak yuk? Akulah Yusuf. Ya. Yusuf bergumul, nanti lahir kok matanya sipit gimana? Si Acong yang lahir kan pusing. Kan bukan hasil gua. Kepikir gak yuk belajar firman Tuhan seperti itu? Iya kan? Kita main enak-enak aja, amin amin selesai, teriak nyanyi-nyanyi. Yuk pikir gak bagian itu? Dan siapa mau percaya? Tadi pagi saya ngomong, Yusuf, Maria melahirkan juru selamat, sang raja. Who want to believe? Kalau Yesus lahir dari permaisuri, wow, raja besar, kita percaya. Kaisar Hirohito lahirkan anak Akihito, itu titisan Dewa Matahari, orang percaya. Kaisar. Tapi Maria, siapa Maria? Orang kampung men. Siapa itu Yusuf? Tukang kayu, bukan siapa-siapa. Mau percaya? Pada zaman itu kalau kita sekarang tinggal baca Alkitab, amin 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 selesai. Tapi kalau kita hidup sejaman dengan mereka, kita mau percaya. Ayo kita bawa diri kita. If we were there, seandainya kita ada di zaman itu, yuk temannya Maria, temannya Yusuf, yuk mau percaya. Atau kita bawa Yusuf Maria ke zaman kita. Yesus lahir 2024. Siapa itu Yusuf? Kerja di Roxy, tukang kayu, mebel gitu. Siapa itu Maria? Teman kantor. Kira-kira begitulah zaman. Suatu hari jam makan siang di kantor, Maria itu dia sudah hamil. Waktu makan bakso sama kita, dia mau sharing. Kita lagi gigit bakso ini, teman-teman. Saya sudah hamil, kaget kita. Wah ini sudah sama Yusuf ke puncak ini kemarin. Supaya you orang mikir jangan enggak. Maria ngomong apa? Tapi yang ku kandung ini adalah dari Roh Kudus. Loncat keluar itu bakso itu. Maria, you hutang gue cepet belum bayar. Kayak saya nggak tahu you punya karakter di kantor. Who want to believe? Siapa mau percaya? Maka orang suka mengatakan Yesus itu hasil perzinahan. Orang suka mengatakan kalau bukan hasil perzinahan nggak mungkin bisa lahir. Satu lagi yang unik tentang Yesus itu. Yesus bukan hasil hubungan papa mama ya. Ajarkan ke anak cucu loh. Yesus bukan hasil hubungan papa mama. Yesus bukan hasil hubungan suami istri. Alkitab tadi jelas itu. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan anaknya diberi nama Yesus. Hasil persetubuhan Yusuf dengan Maria ada anak-anaknya. Itu saudara-saudara tirinya Tuhan Yesus itu loh. Jadi Yesus bukan hasil hubungan papa mama. Yang menarik adalah bagaimana bisa manusia itu 46 buah kromosom, artinya 23 pasang. 23 pasang dari suami, dari laki, 23 pasang dari 23 pasang itu sebagian dari laki, sebagian dari wanita. Baru jadi manusia. Itu kromosom penting. Nah kalau di kromosom kedua terjadi istilahnya disomi atau kelainan sel, saudaraku, anak itu lahir cacat mental.
sindrom. Itu begitu saudaraku. Dan gak lama hidupnya. Nah sekarang karena dia bukan hasil hubungan suami istri, Yesus tidak ambil kromosom Yusuf. Nah, itu di Alkitab kita, ngambil kromosom Yusuf, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, bukan hasil hubungan suami istri. Pak, pembuktian Bible-nya apa? Sangat kuat. Kalau Yesus hasil hubungan papa mama, berarti Yesus menjadi manusia berdosa. Yesus menjadi keturunan Adam dan Hawa, begitu loh. Tapi Yesus bukan. Kita ini keturunan Adam dan Hawa. Maka kita orang berdosa. Dia bukan. Hebat sekali loh kebenaran ini saudaraku. Orang yang tidak punya iman dia nggak percaya itu perzinahan itu. Ya mana mungkin segi dari medis nggak masuk akal kok. Manusia bisa hidup tanpa ada 23 pasang kromosom. Bohong lah itu. Semua orang berpikir begitu. Tapi that is our God gitu. Tuhan itu. Dan pekerjaan Tuhan itu tidak hanya sekedar dicerita, dikonfirmasi oleh malaikat. Semuanya. Yesus lahir, malaikat konfirmasi kepada gembala-gembala. Telah lahir bagimu Raja Juru Selamat di kota Daud. Perjanjian lama, nabi-nabi menubuatkan kelahirannya. Waktu Yusuf dan Maria goyang. Bagaimana ini? Malaikat konfirmasi. Ya. Waktu Yesus di Taman Getsemani lagi mau naik ke atas kasih, doanya kencang sekali karena pergumulan yang berat. Baca Injil Lukas, malaikat turun dari surga ada di situ. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia bilang, genaplah sudah. Itu bait Allah terbelah jadi dua. Itu artinya diri dia menjadi bait Allah, saudaraku. Waktu Tuhan sudah mati, Tuhan mati jam 3 sore waktu penyalipan itu. Dia dimasukkan ke dalam kuburan yang bentuknya di goa. Besok pagi-paginya 3 wanita datang mau ketemu Yesus, sudah gak ada. Di situ ada konfirmasi 2 malaikat. Hai orang Galilea, kau mencari Yesus yang dari Nazaret itu, dia sudah bangkit. Konfirmasi malaikat. Dan waktu Tuhan naik ke surga, waktu tertutup oleh Sekinah awan kudus itu saudaraku, mereka bengong murid-muridnya, malaikat kasih tahu mereka, ada malaikat di situ. Kau melihat Yesus yang terangkat itu dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama, bisa dilihat secara kasat mata. Langsung konfirmasi kebangkitan sekaligus konfirmasi kedatangan. Kamu bilang itu bohong. Hati-hati men. Iman kita ada di situ. Ajarin anak cucu ya. Kamu bilang itu bohong, itu iman kita loh. Itu fundamental faith. Itu iman kita yang paling fundamental. Tidak bisa digoyang orang saudaraku. Ketika orang menggoyang Yesus, ketika orang meragukan Yesus saudaraku, itu timbullah bidat, heresi, kaum sesat begitu. Ya. Jesus is God. Itu saudaraku. Terus pahami itu loh. Oke. Dan jangan lupa Yesus berkata, dunia membenci aku. Jangan lupa Yesus adalah tokoh yang sangat dicinta orang termasuk kita. Sampai begitu banyak orang dari zaman dulu sekarang akan datang berani mati untuk dia. Dan juga di satu sisi lain saudaraku, begitu banyak orang benci dia, mematikan dia, sampai zaman sekarang pun benci dia. Itu tokohnya begitu Yesus ya. Itu begitu modelnya. Oke. Nah saudara sekalian, untuk hari ini pesan Natalnya apa dong? Tadi pagi saya kasih contoh ilustrasi, itu bagus ilustrasinya. Satu papa punya 3 anak. Anak paling kecil nomor 2 dan anak paling gede nomor 1. Si papa mau belikan hadiah untuk 3 anaknya, barangnya sama dan mahal. Setelah hari hanya tiba, papanya kasih mereka hadiah. Anak yang paling kecil dulu. Dia langsung robek hadiahnya, dia lihat bagus sekali, dia teriak-teriak, loncat-loncat, makasih Daddy. Dia pergi tunjukkan sama teman-temannya. Kita rayakan Natal, happy boleh nggak? Boleh. Oke, itu harus. Anak yang kedua, makasih Daddy. Dia buka hadiahnya, ih bagus loh, dia senang sekali ya. Dia bawa ke rumah, dia simpan, dia waduh sayang sekali. Anak yang paling gede senyum juga, thank you Daddy, tapi dia tidak buka di tempat. Dia bawa ke kamarnya. Waktu dia buka hadiah itu cukup kaget sih,
Karena hadiah dia dengan kedua adiknya sama. Terkesima oleh mahalnya barang itu. Tapi anak yang besar itu hubungannya dekat dengan papa. Dia coba memahami sesuatu yang lebih, satu meaning yang lebih dalam, tidak hanya sekedar hadiah. Ini barang semahal gini nih, termasuk adik-adik juga dapat ini. Papa itu sudah harus berkorban berapa banyak ya? Dia harus saving berapa banyak ya? Dia harus rela tidak pakai ini itu berapa lama ya? Sehingga dia bisa membeli 3 barang itu. Dia sudah harus irit berapa banyak ya untuk 3 barang itu. Dia coba memahami, dia coba berdiri di sepatu papanya. Cinta, pengorbanan, kesungguhan, rela tidak menikmati semua untuk ketiga anaknya. Ketika dia mau begitu, tanpa dia sadar ada 2 titik air mata. Thank you Dad. Bukan karena gift-nya, hadiahnya, tapi apa? Hebat sekali kamu. Dad, you give all. You rela tidak dapat apa-apa. Nilainya jauh lebih tinggi dari sekedar barangnya. Itu Natal. Itu Natal. Gegap gempita boleh, nyanyi sungguh-sungguh iya, sukacita harus, kita diselamatkan loh, that's okay. Tapi coba sedikit teduh sebentar untuk memahami something beyond, behind the gift, di balik hadiah itu. Itu perlu kita pahami. Nah, orang yang mengerti, saya mengatakan tadi kita bahas Maria, itu Maria itu. Orang lain tidak. The real meaning of Christmas, saudaraku, Maria paling tahu. Kenapa? Dia mama. Dia mama. Sekalipun bukan hasil hubungan suami istri, tapi Tuhan pinjam kandungan dia, gitu kan? Ada hubungan dengan anak lo, ada ikatan batin lo. Dan dia baca Taurat Tuhan. Dia tahu Taurat Tuhan itu mengajar juru selamat itu siapa, proses hidupnya bagaimana, tugasnya apa, cara matinya bagaimana. Maria tahu. Jadi waktu bayi itu lahir, semua orang sukacita. Maria pun pasti sukacita. Anak ini sehat, bagus wajahnya. Tapi orang lain tidak tahu, Maria paling tahu. Waktu dia senang, sukacita, gendong anak itu, pikiran Maria sudah bergerak ke depan 33,5 tahun ke depan. 33,5 tahun ke depan. Anak ini suatu hari akan dipaku di atas kayu salib. Gimana perasaan seorang mama? Itu Natal. Jesus was born to be crucified. Itu Natal. Orang lain gak paham loh. Orang lain hanya sukacita kok. Ya, gembala-gembala hanya senang kok. Raja damai sudah lahir. Tapi deep inside hati Maria itu, waktu dia gendong itu, anak ini dilahirkan untuk dimatikan. Perasaan mama kayak apa? Maka saya sering mengatakan, drama Natal itu peran utamanya memang bayi itu. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah Maria itu sendiri. Biasanya Yusuf itu tinggi, jenggotan, begitu, bawa tongkat, ngusir-ngusir domba, saudaraku. Maria itu harus cakep. Ya. Dan cantik, cakep, cantik, dan langsing. Jangan Maria yang gemuk. Itu food tester tuh di belakang bos. Tapi Maria yang cakep, wajahnya bagus. Kalau itu saja, not enough. Dramanya nggak bagus. Kuasanya tidak jalan, saudaraku. Begitu loh. Maria itu, drama yang hebat itu sampai di situ loh, saudaraku. Yaitu Maria itu harus bisa mengekspresikan seperti the real Mary itu. Ya. Emosi, perasaan, sentuhan kejiwaan. Dia menjadi become one dari ekspresi wajah, sinar mata. Itu baru hebat. Orang kalau saudara nonton hanya megahnya aja, you see nothing. Tapi kalau melihat ekspresi Maria itu, kamu bisa merasakan kebesaran Tuhan ada di situ. Berhenti sebentar. Orang biasa lihat dari panggung, bisa. Atau orang coba mengimajinasi apa yang saya khotbahkan, bisa. Tapi yang hebat pelukis loh. Pernah pelukis. Pelukis itu ketika dia memahami itu, dia menjiwai dengan baik.
lukisannya hidup sekali loh. Coba cari masterpieces yang tentang Maria itu. Lihat ekspresi mata, sinar wajah itu begitu. Salah satunya lukisan Mona Lisa. Itu juga hasil ekspresi dari pelukis itu. Dia bisa memahami lebih dalam. Very strong. Itu loh saudaraku. Jadi waktu Natal itu orang senang, kita juga harus sukacita, iya. Tapi coba sekali-sekali berdiri di sepatu Tuhan. He gave us all. Semuanya loh. Tak tersisa satu pun. Sukacita bagi kita, penderitaan, pengorbanan untuk Tuhan. Tapi kadang-kadang perjalanan iman kita ketika hadapi masa yang sulit, kita lupa penjelasan seperti ini. Kalau Tuhan already give you all, mana mungkin dia tidak sertai kamu. Begitu loh. Waktu kita sulit sekali, kita kehilangan dimensi God-nya. Kita kehilangan Immanuel-nya, begitu loh. Sama dengan jemaat, habis ibadah boneka Tuhan Yesus kembali gereja, kita pulang, enggak taruh di sini. You don't put here Jesus alive-nya, itu saudaraku. Gitu. Saya berharap Natal tahun ini saudaraku ya, ada suatu pemahaman yang lebih komprehensif. Pemahaman yang lebih baik tentang Tuhan itu. Saya sering ngomong dengan jemaat. Saudara jadi orang Kristen 5 tahun, aku tahu Tuhan Yesus A, B, C, D. Good. Tapi setelah kamu 10 tahun menjadi orang Kristen, taumu tentang Yesus tidak boleh A, B, C, D lagi loh. Gak boleh hanya sekedar itu, harus D, E, F, G. Harus terus saudaraku. Pergumulan harus terus jalan loh. Makin hari makin kenal dengan baik. Begitu. Life ini jadi susah karena hidup makin sulit. Iman bisa digoyang dalam berbagai cara, saudara sekalian. High tech teknologi juga begitu. Kehidupan masyarakat, society itu begitu kuat, saudara sekalian. Begitu bisa menarik keluar anak-anak Tuhan itu. Belakangan ini berapa banyak orang Kristen yang bunuh diri. Karena mereka merasa, buat apa Tuhan Yesus lahir buat saya? Useless, itu begitu pemahamannya. Tadi waktu you pegang lilin itu, kamu doanya apa? Masih ada berapa hari sebelum selesai Natal ini, mungkin Natal di rumah atau Natal di gereja teman, ada kesempatan pegang lilin lagi, hatimu bicaranya apa? I want to know deeper about you, Jesus. Aku mau seperti koko yang gede itu, memahami semua di balik hadiah yang aku terima. Itu Christmas, saudaraku. Jadi dia hidup berkobar-kobar hati kita. Boneka itu tidak simpan di gereja, tapi di sini. You daily life. Mau di tempat kerja kek, ya, di rumah kek, you sampai ke luar negeri. Apa liburan kayak bisnis kayak di tempat bertemu dengan orang yang banyak, mungkin saudara orang-orang berhadapan masalah sulit kayak Jesus alive here. Itu begitu. Itu baru hidup loh ibadah orang Kristen. Life. Sedikit kesaksian 3 menit aja. Waktu saya hampir buta karena diabetes. Ini satu pendarahan. Buta total, sekarang buta. Yang ini pendarahan sampai penglihatan dari 100% tinggal 16%. 16% begini loh. Ini pintu ini nggak jelas. Ini ada ibu, ini saya tahu ibu tapi wajahnya putih. Aku nggak, mataku tidak bisa melihat konkret wajah orang. Istri paling nangis, anak paling sedih. Siang butuh pipis lah, makan dikasih. Jam 3 subuh. Mereka udah tidur, gak mungkin dibangunin. Karena saya orang diabetes, pipisnya pasti sering. 1 malam bisa 5 kali. Saya raba-raba dinding supaya bisa masuk ke toilet. At that moment, nobody there. Tapi I believe Jesus ada di situ loh. Ya, aku mau jadi kuku gede. I know behind the gift. You sacrifice everything Tuhan. Tidak mungkin you tinggalkan saya. Raba-raba dinding, masuk toilet, balik lagi. I pray. Secara manusia aku pengen lihat
Tapi kalau harus buta, aku akan jalani juga. Tapi Tuhan sertaku ya. You see my life. I know about Jesus. Aku tahu Tuhan. Aku tahu yang dia korbankan buat kita. You must know that one. Saudaraku. Dalam Tuhan itu semua terbuka di mata dia. Jadi Natal ini saudaraku menjadi suatu kekuatan, suatu kebanggaan rohani. Kadang kita ragu sekali. Tuhan lahir buat saya kok saya susah Pak Pendeta. Tuhan lahir buat saya kok saya banyak masalah Pak Pendeta. Kok Tuhan lahir buat saya kok aku gak rasa Pak Pendeta. Karena kita berpikir kalau ikut Tuhan everything is okay. Kadang Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu cerah loh. No. Kadang ada hujan, kadang ada gerimis, kadang ada petir, kadang ada sinar matahari yang terang benderang. Tapi Tuhan menjanjikan apa? Penyertaan sempurna. Immanuel. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Lihat hidupmu masing-masing di suasana Natal ini. Kadang imanmu hampir tidak ada ya. Untuk makan aja aku goyang Pak. Untuk masa depan I don't know Pak Pendeta. Bahkan untuk cita-cita aku rasanya jauh sekali. Hari ini beresin. Dia korban segalanya loh. Hadiah ini buat you. Tak mungkin dia tidak jaga. Tak mungkin dia tidak pelihara gereja ini. Tak mungkin. Tak mungkin. Doa sendiri-sendiri. Nggak mungkin dia tidak pelihara kamu yang hidupnya sendirian. Nobody care. Papa sudah dada, aku sudah tua, anak cucu dada. Tuhan ada di situ. Tuhan Yesus, inilah kami. Waktu kami merayakan Natal, kehadiran-Mu sangat nyata. Tapi kadang-kadang kami Tuhan, kami nggak paham sesuatu di balik pemberian-Mu itu Tuhan. Sering kami bersungut-sungut. Ya, dikit susah aja kami ngomel Tuhan. Hari ini kelahiran-Mu meneguhkan iman kami. Dikonfirmasi oleh malaikat kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu turun atas kami. Natal ini menjadi berkat tersendiri. The first time GBT BSD, the first time Merry Christmas. Tuhan memberikan suatu kekuatan. I will be with you forever. Penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. In the name of Jesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Haleluya. Saya yakin sekali kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Katakan amin. Terima kasih Bapak Pendeta Anthony Chang sudah menjadi berkat bagi setiap kita. Dan sangatlah baik untuk kami juga boleh bisa mengenal Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Jikalau ada, mohon kesediaannya untuk saudara bisa mengangkat tangan saudara. Oke, wow, ada cukup banyak. Di belakang ada. Oke, mohon tangannya tetap terangkat. Oke, ada di depan ini ya. Bapak Ibu Saudara yang terdekat dengan mereka, Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kita sambut mereka dengan tepuk tangan yuk saudara yuk. Haleluya. Ya, kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu dan semua yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Jikalau memang belum ada tempat ibadah tetap, gereja BSD terbuka untuk Bapak Ibu bisa beribadah di sini setiap minggu. Sekali lagi kita sambut dengan tepuk tangan khas BSD Church. Haleluya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan silakan tim multimedia.
Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam persembahan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, siang hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Siang hari ini kami boleh merayakan Tuhan, momen spesial kelahiran-Mu Tuhan, di ibadah Natal kami hari ini Tuhan. Puji dan syukur karena berkat-Mu selalu dilimpahkan bagi kami semua Tuhan, jemaat dan pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Di hari ini Tuhan kami juga merayakan ibadah Natal yang pertama Tuhan di BSD Church ini Tuhan. Biarlah kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan berkat yang terbaik Tuhan, kado yang terbaik bagi-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Jagai dan sertai hati kami satu persatu Tuhan, kami jemaat dan pelayan-Mu Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik pada saat kami memberi dengan sukacita. Kami yakin pintu surga dibukakan bagi kami, tingkap-tingkap langit terbuka, berkat dilimpahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu selalu dilimpahkan bagi kami semua. Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita katakan, amin. Sungguh melimpahkan segala
Kau juga tidak pergi. Tunggu, aku bisa perbaiki. Aku bisa perbaiki perusahaan kita. Perbaiki katamu. Bagaimana caranya? Aku akan berusaha. Kita sudah kehilangan segalanya, semuanya. Ini hanya sementara. Sementara kelihatannya tidak demikian. Aku mohon, mungkin memang betul kita telah kehilangan segalanya. Kita tidak punya cukup uang, kita tidak punya cukup harta, dan semua orang meninggalkan kita. Namun, kita masih punya keluarga ini. Tidak, tidak. Semua ini salahmu. Semua ini karenamu. Aku tidak lagi akan bersamamu. Janganlah pergi, jangan melangkah lagi, jangan tinggalkanku. Ku yakin awan hitam kan berlalu. Mohon, kita bisa coba lagi, kita perbaiki perusahaan ini. Bersabarlah, kita akan berhasil. Bersabarlah, awan gelap kan berlalu dan mentari kan bersinar terang menerangi kita semua. Tetaplah di sini. Cek. Masih kuingat senyum mereka yang merekam. Masih jelas gema suara pujian mereka. Mereka yang menerima berkat dari aku. Mereka yang terima kasihnya lewat aku. Masih kuingat, masih terngiang. Dunia memang kejam, merubah adanya. Mereka yang tersenyum sekarang mencaci. Oh, beginilah dunia dan seluruh isinya. Segala kebaikan yang untukmu tak berbekas, hanya terluka. Beginilah dunia. Beginilah dunia. Dunia ini memang kejam. Semua orang meninggalkanku. Semua telah kulakukan, semua yang baik. Semua telah kuberikan demi kasih karunia. Namun beginilah dunia. Akhirnya kau tiba juga. Ayo, kita duduk dulu di sini. Ayo, silakan. Aku tahu kesulitanmu. Berarti aku tidak perlu menceritakannya lagi kan? Iya, namun nampaknya sulit deh ini. Tolong, pinjami aku sedikit saja. Sekarang ekonomi sedang sulit loh. Semua orang menggenggam uangnya masing-masing saat ini. Pinjam duit. Aku bahkan tidak menggamnya sedikit pun. Itu salahmu lah. Ya, mungkin memang betul itu salahku. Tapi tidakkah kau mau berbuat baik sedikit padaku? Aku sendirian sekarang, semua orang meninggalkanku. Teman-teman sepelayanan, keluargaku, bahkan pasanganku sendiri. Tidakkah kau mau berbelas kasihan? Maaf, Tolonglah, aku hanya ingin bangun kembali. maaf. Aku ada janji lain. Tolong. Jika kamu bertemu denganku hanya untuk meminjam sedikit uang, maka jawabannya adalah tidak. Oh, dunia memang kejam, merubah adanya. Mereka
Ketahuilah kalau dunia itu kejam. Perusahaanmu bangkrut karena orang-orangnya tidak amanah, tidak loyal, nggak ada yang kompeten. Jadi nggak harmonis di perusahaan. Ingat ini, dunia bisa memberikanmu segalanya. Dan dunia bisa mengambil segalanya pula. Gini. Kamu gak punya apa-apa, gak punya modal untuk usaha, butuh uang cepat? Nih, aku ada solusinya. Kalau kamu jualan produk aku, Pergilah. dikasih kesempatan cuan, malah ditolak. Di mana kau Tuhan, saat ku sendirian? Di mana kau Tuhan, saat ku ditinggalkan? Kau berani kau padaku hambamu Sini aku bantu. Ayo. Pelan-pelan saja. Minum sendiri. Dingin. Aku kedinginan. Aku pergi. Kau tak akan bisa melakukannya. Sekuat apapun, kau tak akan bisa melakukannya. Tak akan pernah kau bisa melakukannya. Jika ini utusanmu Tuhan, jangan harap ini berhasil. Kau meninggalkanku, maka aku pun demikian. Aku akan meninggalkanmu. Kau tak akan sanggup melakukannya. Sekuat apapun kau berusaha, kau tak akan sanggup melakukannya. Kau berani demikian. Kau hendak meninggalkanku. Diam! Kau tinggalkanku. Aku bangkrut. Semua orang meninggalkanku. Tidak ada siapapun lagi bersamaku. Dunia yang meninggalkanmu. Aku sendirian dalam kesesakan ini. Aku sendirian dalam kesepian ini. Sementara itu, di mana mereka? Di mana mereka? Mereka semua yang meninggalkanmu. Di mana kau? Namun tidak denganku. Mengapa? Mengapa kau menahanku? Mengapa kau mencegah diriku? Mengapa? Aku sudah bulatkan tekad. Karena aku di dalammu. Aku sudah bulatkan tekad.
di dalamku. Mengapa untuk melakukan hal yang jahat pun aku tak sanggup. Karena aku mengasihimu. Tak akan pernah kubiarkan dirimu lepas dari sayap kasihku. Sekuat-kuatnya kau berusaha untuk berbuat jahat, nuranimu tak akan pernah sanggup melakukannya. Karena aku bertatah di hatimu. Yang kukasihi, yang kau lalui hanyalah sebuah proses. Aku tahu semua masalahmu. Teruslah percaya bahwa aku selalu besertamu. Engkau
kasih. Thank you. Ke siapa? Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Di hari yang luar biasa ini kita percaya biar kita datang ke tempat ini bukan karena kita mau kenyamanan, bukan karena kita cuma sekedar merayakan Natal, tapi kita boleh berjumpa dengan pribadi Yesus. Amin saudara, kita boleh mengenal dan nanti saatnya tiba kita boleh mendengarkan Tuhan berkata, sabaslah ya hambaku yang setia. Amin, puji Tuhan. Saat ini sebelum kita nanti menerima doa berkat, seperti yang Anda lihat di depan kita ini ada beberapa door prize. Jadi gembala di tempat ini rupanya ingin berbagi sukacita dan kebahagiaan Natal dengan membagikan beberapa hadiah yang bisa tentunya dinikmati bersama keluarga pastinya. Terutama hadiah utama ya Pak ya. Puji Tuhan. Tapi sebelum kita melangkah ke acara pengambilan door prize. Kenapa? Oh iya, yang masih belum menaruh kertas yang tadi diserahkan boleh memberikan pada rekan saya yang ada di sana. Sambil menunggu saya mau mengundang, sebentar kita mau menyerahkan hadiah dari minggu lalu. Ada voucher menginap dan saya mau mengundang untuk ke depan nanti saya panggil Ibu Elis Halim. Ibu Elis Halim boleh maju ke depan dan juga Ibu Aprilia Yonatan. Oh Yolanda, di sini Yonatan tulis. Mohon maaf ya, Ibu Aprilia Yolanda dan Ibu Elis Halim atau perwakilannya saya persilahkan. Nanti saya mengundang dengan hormat saudara saya, rekan saya Erik Hareva boleh ke depan. Dia akan menyerahkan. Saya persilahkan. Di mana orangnya? Oh, Pak Samsuri aja. Oke. Sama ya Erik Hareva boleh. Di mana? Ibu Elis Halim. Oke. Ya, silakan boleh ke tengah. Yang memfoto boleh, yang memfoto siapa? Difoto dulu boleh. Silakan hadiah pertama. Voucher menginap. Kita boleh beri tepuk tangan. Sudah? Ya berikutnya terima kasih Bro Erik. Berikutnya Pak Samsuri. Boleh difoto? Berbagi kebahagiaan yang pertama, saya mau mengundang Saudari Grace, boleh maju ke depan. Saudari Grace yang akan mengambil untuk undian hadiah yang ketiga yaitu sepeda lipat. Saya persilakan Saudari Grace. Saya persilakan. Sepedanya diangkat apa gimana ini Pak? Atau turun ke bawah aja kali ya? Boleh turun ke sana. Jadi nanti, oh ya itunya aja. Silahkan Liviannya tetap di tempat.
pengambilan hadiah nanti mungkin bisa menghubungi Ibu Lian untuk pengambilan hadiah. Tahan dulu. Terima kasih Grace. Berikutnya untuk hadiah yang kedua yaitu sepeda listrik. Saya persilahkan Livio. Livio, di mana Livio? Boleh maju ke depan. Oke, Bu Jenny katanya. Pastor Jenny. Saya persilahkan. Boleh diaduk dulu Ibu. Jangan langsung diambil. Ya, boleh dibacakan Ibu. Pemenang undian yang kedua, sepeda listrik. Yang kedua adalah ini hadiahnya apa? Sepeda listrik. Oh, sepeda listrik. Kaitlin. Caitlin apa Kathleen? Kaitlin. Ya, Caitlin. Caitlin 089522838569. Caitlin ada? Ada? Ada di atas? Oh, Boleh turun? Sini. Oh, kalau nggak turun hadiahnya nggak dapat. Mamanya katanya. Ya, nggak apa-apa. Mamanya mewakili. Oke. Iya. Oh iya, nanti kan itu ada nomor telepon. Nanti hubungi Ibu Lian, sekalian kita cek juga sesuaikah nomor telepon yang tertera. Ibu jangan turun dulu Ibu, penyerahan dulu belum. Iya, diserahkan. Ya. Lagi turun rupanya. Sambil kita menunggu ibunya turun. Untuk hadiah utama yaitu voucher menginap 4 hari 3 malam. Dapat 2 kamar di Residence Beach Walk, Kuta Bali. Siap-siap Bapak Ibu. Boleh tetap di situ dulu Ibu. Silahkan Bapak Antoni Chang yang akan mengambil. Oh, disik-sikin. Dulu Pak. Dia pengen dapet Pak. Alin. Siapa? Alin, Sherlyn. Alin atau Sherlyn? Siapa mana? Boleh maju ke depan Ibu. Ya. Silakan Ibu. Pertama-tama. Ya, di depan sini Ibu, di tengah-tengah. Biar boleh difoto dulu. Bapak Antoni boleh bergeser ke sini dulu Pak sebentar. Biar difoto dulu yang tadi sepeda. Listrik. Iya. Ke tengah lagi, ke tengah lagi, ke tengah lagi. Ya, Om. Ibu di sana. Ya. Oke. Ya, selamat. Terima kasih, Tuhan berkati. Untuk hadiah utama saya boleh mengundang dengan hormat. Bapak Budi juga boleh maju. Berfoto dengan Ibu. Ibu jangan. Iya, Ibu jangan turun dulu, berfoto bersama. Bapak Antoni Chang yang menyerahkan, tapi Bapak Ibu mendampingi di kanan dan kiri. Boleh bergeser. Ya. Puji Tuhan. Untuk pengambilan hadiah nanti bisa menghubungi Saudari Lian. Dan juga dicocokkan nanti tentunya dengan nomor telepon yang tertera. Dan pastinya walaupun kita gak mendapat hadiah door prize, tapi saya percaya kita sudah mendapatkan hadiah yang terbaik. Amin saudara. Sang Juru Selamat yang mau menembus dosa kita. Amin. Boleh kita beri tepuk
Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya kembalikan. Ya, Bapak Budi saya mengundang maju ke depan untuk membawa kita dalam doa berkat. Ya, di ibadah yang terakhir di minggu ini kita ada kesempatan untuk 1-2 menit saya bicara di tempat ini. Saya ucapkan selamat kepada semuanya yang hadir di tempat ini. Merry Christmas and Happy New Year 2025. Dan juga selamat kepada pemenang door prize yang mendapatkan tadi sepeda lipat, motor, sepeda listrik, dan voucher menginap 4 hari 3 malam 2 kamar di Residen Beachwalk Kuta Bali. Ya. Dan yang lebih terindah lagi untuk kita semua adalah kelahiran Tuhan Yesus ya dalam setiap kehidupan kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya ada sedikit renungan Natal. Desember bulan terakhir di tahun ini adalah waktu yang istimewa untuk merenungkan perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Mungkin ada rencana yang belum tercapai, doa yang belum terjawab, atau impian yang belum terlaksana. Namun jangan biarkan itu mengurangi sukacita kita. Tuhan memanggil kita untuk tetap bersyukur dan penuh harapan. Apapun situasi yang kita hadapi, bulan ini adalah kesempatan untuk melanjutkan langkah kita dengan iman di hari-hari, bulan-bulan, bahkan tahun-tahun ke depan. Ingatlah, hidup kita adalah sebuah perjalanan dan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Jangan pernah menyerah, karena seringkali jawaban doa dan berkat besar datang di saat kita hampir menyerah. Sambutlah bulan Desember dengan hati yang penuh syukur. Jadikan bulan ini waktu untuk memperbaiki hubungan, melayani sesama, dan mendekatkan diri lebih intim lagi kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan, janganlah kita takut sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang sebab Tuhan Allah kita. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Dan Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada Natal ini Kau lahir ke dunia, lahir untuk setiap kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Biarlah Tuhan pada momen Natal ini kami boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan untuk setiap kami, untuk istri kami, untuk suami kami, untuk anak cucu mantu kami, untuk orang tua mertua kami, untuk usaha pekerjaan kami, untuk studi anak-anak kami, untuk pelayanan kami, untuk gereja BSD Church yang kami cintai. Kami mengucap syukur Tuhan. Dengan apa kami harus membalas semuanya. Biarlah pada momen Natal ini kami mau berkomitmen di minggu-minggu yang akan datang, di bulan-bulan dan tahun-tahun yang akan datang. Kami mau lebih setia lagi di tempat ini Tuhan. Karena di sini ada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, Kau sungguh baik untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh melayani Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pelengkapi kami lebih dan lebih lagi. Tambah-tambahkan urapan-Mu, tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga waktu kami, semua pelayan-pelayan-Mu maupun umat-Mu berdoa, kami percaya yang lemah akan dikuatkan. Yang jalan buntu Tuhan akan buka jalan tol. Sehingga kami boleh mencapai destiny kami Tuhan. Terima kasih Engkau baik dan sangat baik. Kau sudah mengirim Pastor Anthony Chang ke tempat ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk membawa sukacita Natal untuk setiap kami. Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kau berkati keluarganya ya Bapa. Dan apa saja yang dia kerjakan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih kekasih Tuhan. Sekarang waktunya kita mengangkat kedua tangan kita dan membuka hati untuk menerima semua berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang menyertai kita semua dan memberkati dan menjadikan kita umat yang lebih daripada pemenang. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah kesehatan kita, diberkatilah pekerjaan dan keuangan kita, diberkatilah studi anak-anak kita, dan diberkatilah perjodohan anak-anak muda untuk mendapat pasangan yang seiman, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami rindukan, apa yang kami doakan boleh terjadi dan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya berkat-Nya selalu dilimpahkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Tuhan baik. Membuatku senantiasa berkelimpahan. Tuhan sangat baik. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu Happy Sunday everyone. Stay safe, stay happy and blessed. God bless you.